semuanya, Shalom buat anak-anak ibu dan ibu kasih serta ibu sayangi. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan mengajarkan mata pelajaran kelas 1 SMP dengan materi indahnya mengampuni. Nah, dari materi ini kita bisa melihat inti dari materinya terdapat di Alkitab, yaitu dari Lukas 23 ayat 33 sampai 39, Matius 6 ayat 14 sampai 19, Kejadian 45 ayat 1 sampai 14, Matius 18 ayat 22 sampai 35. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah adik-adik ada yang tahu apa artinya mengampuni? Lalu, Ibu akan menjelaskan kembali menggunakan beberapa kata dari bahasa Yunani yang terdapat di dalam Alkitab. Dalam bahasa Ibrani artinya kapar, menutupi dan menyembunyikan pembalasan yang akan ditimpakan. Lalu yang kedua, dalam bahasa Ibrani juga nasa, artinya membawa dan membuang jauh-jauh kesalahan atau kebencian terhadap seseorang. Dan yang ketiga, salah, itu terdapat di dalam bahasa Ibrani, artinya memaafkan atau tidak menuntut orang atas suatu kesalahan. Nah, dalam bahasa Yunani yaitu karizomai, artinya penuh belas kasih. Dalam bahasa Yunani kembali ada juga apieni, artinya membuang atau mengirimkan jauh-jauh. Nah, maka kesimpulannya adik-adik dari yang tadi, mengampuni atau pengampunan yang berarti pembebasan atau pelepasan dari dosa atau kesalahan. Iman Kristiani mewartakan bahwa Allah adalah Bapa yang baik hati, mereka suka mengampuni. Kebaikan Allah ini ditampakkan dalam hidup dan karya Yesus. Lalu kita bisa melihat kembali nantinya akan dibayangkan yaitu cuplikan film tentang The Passion of the Christ.
ambil dari video yang ditunjukkan tadi adalah Tuhan Maha Pengampun, maka kita sebagai manusia juga bisa saling mengampuni ataupun memaafkan satu dengan yang lainnya. Tuhan demi menghapus dosa-dosa kita, Ia rela disiksa dan dicambuk, Ia rela juga disalibkan, lalu dosa kita dihapuskan dan diampuni Tuhan dengan darah-Nya yang suci. Setelah melihat tadi cuplikan tadi atau arti dari mengampuni tadi, pasti adik-adik bertanya alasan kenapa kita perlu mengampuni orang lain. Nah, alasannya itu ada 3. Yang pertama, karena kita terhadap respon atau atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, maksudnya di sini Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kita, maka kita juga sebagai umat manusia juga sebaiknya mengikuti teladan atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan yang kedua, kita akan dibebaskan dari kebencian dan kemarahan, akan digantikan dengan damai sejahtera. Nah, maksudnya di sini kita akan merasa damai dalam hati kita jika kita tidak ada di dalam kita kebencian, kemarahan. Dan lalu yang ketiga, dapat memperbaiki hubungan sosial satu dengan yang lain sehingga terjalin harmonis dan saling mengampuni. Nah, dari sini kita sudah tahu keuntungannya. Kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan teman kita, keluarga kita, maupun sahabat kita, ataupun bisa juga dengan pacar kita. Jika kita memaafkan atau dengan mengampuni. Jadi intinya agar kita dapat menerima pengampunan atau dari dosa-dosa kita perlu mengampuni orang lain atau kita perlu di luar untuk memaafkan orang lain sebelum mereka meminta maaf kepada kita. Mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah, kepahitan, atau balas dendam. Pengampunan dapat menyembuhkan luka rohani dan membawa kedamaian serta kasih yang hanya Allah dapat berikan. Lalu kemudian makna pengampunan harus lahir dari hati yang tulus, memberikan ampun atau maaf kepada orang-orang yang bersalah dengan tidak mengingat lagi kesalahannya dan membebaskan orang lain dari perasaan bersalah. Nah, apakah ada yang tahu cara agar kita dapat mengampuni dengan sungguh-sungguh? Diperlukan yang pertama itu ketetapan hati, yang kedua pengorbanan, dan yang ketiga ketekunan. Nah, dengan ketiga yang sudah kita jalani ketiga ini, maka kita mampu mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain, baik itu kesalahan yang besar ataupun yang kecil sekalipun. Lalu ada juga tokoh Alkitab yang bisa kita sebagai contoh yang mau mengampuni, yaitu Yusuf. Kenapa yang dikatakan Yusuf? Karena Yusuf sudah dibuang oleh saudara-saudaranya pun dia tetap memaafkan saudara-saudaranya. Lalu Yakub di sini juga terdapat cerita bahwa ayah Yusuf lebih menyayangi Yusuf ketimbang saudara-saudaranya yang lainnya. Jadi timbullah rasa iri kepada saudara-saudaranya atau dengan saudara-saudaranya. Lalu sejak kecil Yusuf juga dapat menafsirkan mimpi. Jadi saudara-saudaranya juga merasa iri. Nah, dari kedua hal ini sudah dapat membangkitkan rasa iri terhadap saudara-saudaranya atau dengan membangkitkan kebencian seperti itu. Lalu timbullah rasa ingin untuk membunuh Yusuf. Nah, tetapi di Mesir Yusuf dijual untuk dijadikan budak. Dia dijadikan budak, dijual oleh saudara-saudaranya. Namun tidak mungkin sih, tapi lebih ke kebaikan Tuhan. Karena Yusuf baik dan tidak ada rasa dendam terhadap saudara-saudaranya, dia beruntung. Dia dipekerjakan dengan sangat baik. Dia dapat dipercaya oleh majikannya dan Yusuf itu difitnah atau dia dirayu oleh istri Potifar untuk tidur bersamanya. Nah, lalu di kitab ini Yusuf dimasukkan dalam penjara hingga dia pulang ke tempat saudara-saudaranya kembali dalam keadaan baik-baik saja.
Nah, di sini juga ibu akan menunjukkan cuplikan video yang menunjukkan Yusuf melakukan pengampunan. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir.
Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Adik-adik atau anak-anak ibu sekalian sudah melihat cuplikan yang video ibu berikan, maka kesimpulannya kita sebagai anak Allah atau sebagai anak Tuhan juga bisa mengikuti atau meneladani sikap dari Yusuf. Oke, sekian dari pertemuan